Oke, selanjutnya kita mencoba melihat bentuk-bentuk atau jenis-jenis sebuah interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi normatif. Apa itu interaksi normatif? Interaksi normatif adalah bentuk interaksi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, contohnya gimana tuh Kak? Misalnya kayak gini, pemerintah mengeluarkan himbauan untuk masyarakat melakukan program KB di mana 2 anak lebih baik. Nah, itu bisa disebut dengan normatif karena itu berupa sebuah norma yang ingin diperkenalkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Atau nanti tentang peraturan perundang-undangan, nah itu bisa juga yang bersifat normatif atau berupa aturan. Yang kedua, integrasi fungsional. Di sini integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi masing-masing. Ya, seperti contoh kakak sebelumnya, misalnya di daerah Bukit Tinggi itu banyak menyediakan pakaian-pakaian lusinan. Misalnya kalau di Padang itu lebih banyak menyediakan ikan. Nah, ikan di Padang dikirim ke Bukit Tinggi, pakaian jadinya di Bukit Tinggi atau tekstilnya itu banyak dikirim ke Padang. Nah, itulah fungsi yang menguatkan hubungan antara Bukit Tinggi dan Padang. Nah, itu yang disebut dengan integrasi fungsional. Terjadi integrasi karena adanya penyatuan dalam fungsi masing-masing daerah yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, otomatis ekonominya berjalan sendiri-sendiri dan tidak terwujud integrasi. Yang ketiga ada integrasi koersif, yaitu terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Ya, ini bisa juga misalnya terjadi sebuah pertawuran, ya, tawuran oleh SMA A dan SMA B tidak kunjung selesai, lalu pemerintah daerah mengeluarkan aturan ataupun ketetapan siapa yang masih tawuran, seluruh siswa yang terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah A maupun sekolah B. Nah, itu bisa koersif. Kenapa? Karena itu pemaksaan untuk menyelesaikan tawuran itu. Jadi pemerintah mempunyai kekuasaan langsung membuat aturan untuk mengeluarkan siswa-siswa yang terlibat dalam proses tawuran.